Wendy. Saya Michael Yudi. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang forex dan gold. Ya. Lebih banyak mungkin gold hari ini. Oke. Kita ngobrolnya santai-santai aja. Santai aja. Nah, siapa sih yang di sekarang ini nggak tahu tentang forex dan gold ya? Iya. Kayaknya udah hampir semua orang tahu ya tentang forex ya. Ya, apalagi untuk gold ya, emas ya. Seringkali orang sudah tahu nih informasi tentang investasi di emas atau trading di emas. Ya, gitu ya. betul. Karena kan orang kenal lah emas itu kan alat investasi, Iya. alat yang bernilai tinggi ya kan. Iya, ya bahkan kalau kita pantau nih hari ini kalau dari Antam itu ada informasi bahwa per gramnya itu naik. Oh iya. 2000. Ya, Naik misalkan 2000, kemarin itu 2000 per gram. per gram, ya kan? 2000 per Kemarin itu gram. misalkan di 971.000 per gram. Sekarang udah 973.000 per gram. Itu Naik harga emas 2000. per gram saat ini. Emas 24 karat ya, sobat trader ya. Oke. 24 karat. Jadi udah tinggi sekarang, udah cukup tinggi Iya, harganya. kayaknya dulu waktu kita misalnya kita dulu pertama-tama kita kenal forex misalnya kan 2000 awal kayaknya 1 gram tuh paling 200-300 ribuan ya. Iya, masih segitu. Tapi sekarang Sekarang udah hampir sejuta. udah hampir sejuta. Wah, 1 gramnya. Iya. Jadi kalau orang punya 10 gram berarti 10 juta dong gitu ya. Iya, kurang lebih. Ya kan 973 berarti kan kalau Hampir, 10 ya, kali ya berarti 9,7 juta. Berarti kalau misalnya nih taruhlah ya 10 tahun yang lalu ada orang misalnya punya logam mulia 10 gram harganya 300-an. 3 juta. Ya, Ya kan? 3 juta. Sekarang udah 9,7 juta. Juta. Kalau dia jual ya. Kalau dia Berarti jual, 3 kali lipat. Profitnya bisa 6 jutaan Iya, ya. betul. Luar biasa ya. Iya. Mas. Oke. Itu emas, ya itu emas. Jadi memang ini logam mulia emas nih yang memang masih diminati ya Betul. untuk investasinya. Tapi Kalau kita emas itu makanya hampir semua orang tahu lah ya. ya Ada yang pakai buat perhiasan, ada yang pakai buat maksudnya alat untuk investasi ya kan, Iya. disimpan dan segala macam. ya bahkan kalau kita mau beli emas 24 karat itu kita bisa beli kan di Antam. Ya kalau kita di Indonesia kita bisa beli di Antam. Itu kalau kita bisa lebih besar kita untuk gramnya misalkan di 50 gram kita bisa beli itu lebih hemat dibandingkan kita beli 1 gram sebanyak 50 kali. Itu kalau kita langsung beli 50 gram itu bisa lebih hemat sekitar 2.800.000-an. Oh iya. Kalau kita beli emas itu kalau lebih banyak nih ya gramnya itu kita lebih hemat nih bro. Oh, gitu ya, ya. karena kalau kita beli emas 50 gram itu selisihnya itu kalau kita dibandingkan beli 1 gram Ya. sebanyak 50 kali, kalau kita langsung beli 50 gram itu bisa save 2.800.000-an. Oh gitu. Kenapa begitu ya? Iya, karena kalau kita beli hampir sama lah kalau kita beli barang Beli banyak banyak lah gitu ya. Beli barang banyak kan pasti ada Harganya. kayak agak Oh. potongan atau diskon gitu Ya kan. misalnya nih kita beli Indomie, Iya. harga 3.000. Iya. Ya kan? Tapi satu dus itu kan Kalau misalkan 1 3.000 kan, Iya. ada yang di bundling ya, Iya. Ada bundling budel-budel 5 gitu ya. 5, ya kan kalau 3 kali 5 3.000 kali 15.000, paling dia jual cuma 12.000. Iya. Nah kayak gitulah bro, Oke. kurang lebih. Nah, Iya. sekarang ini kan kita mau ngobrol tentang gold, Iya. forex. Nah, teman-teman, gold itu ya, emas itu juga sebagai salah satu aset atau produk yang ditradingkan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ini misalkan kalau kita beli emas di Antam itu, kan tuh kita berharap ya harga naik terus kan, gitu. kita naik misalkan kalau kita beli tadi misalkan 50 gram tadi ya kita Ya. harap kalau kita beli sekarang 50 gram mungkin 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi itu harga Di atas naik juta lah gitu ya, ya. naik misalkan per gramnya tadinya saat ini 973.000 ya berarti berharap mungkin 6 bulan lagi misalkan di 1 juta ya kan, itu ada selisihnya untuk keuntungan kan, itu kalau dia berharap untuk naik. Tapi ya memang kalau pergerakan emas ini belum tentu dia harga naik terus. Oh gitu. Karena Ya. bisa juga harga emasnya turun. Nah, masalahnya kalau kita beli fisik seperti ini di Antam, kalau dia turun maka bisa dikatakan ya kita nggak bisa untung. Ya, kita karena berarti kita lagi ya, rugi ya kalau kita lagi jual ya. Ya, merugi kalau kita jual kan lagi turun. Nah, tapi kalau misalkan kita ada juga alternatif lainnya, kita bisa investasi di Trading gold. Trading gold ya. Jadi harganya ya hampir sama dengan harga internasional sama.
Ya, memang satuannya itu adalah Troy ounce. ya. Dolar per troy ounce. Dolar per troy ounce. Troy ounce itu kan sekitar 31,1 gram. Iya. Satu troy ounce-nya. Ya, itu kita bisa trading. Bahkan bisa dikatakan modalnya bisa lebih kecil ya, Bro. Iya, betul. Lebih kecil, kenapa ya? Kalau kita tadi 50 gram aja nih, kalau saya lihat nih ya, kalau beli 50 gram Hampir 50 juta lah, enggak 45 juta 795.000. Itu harus segitu ya, berarti kalau untuk beli modal iya. 50 gram di Antam kita butuh modal 45 juta 795.000. Lumayan. Kalau trading harus segitu enggak? Nah, kalau trading ini luar biasanya, bro, kita bisa Kan ada leverage kali ya. ya. Kita ada bisa leverage dengan ya. modal yang kecil. Modal kecil. Ya. Jadi enggak sampai 45 jutaan tadi. Enggak, kita modalnya bisa berapa? Minimal. Modalnya itu kita bisa mulai dari $200. $200 kurs. Ya, misalkan kurs itu kita bisa pilih memang ada yang oke. floating, ada yang fix. Nah, fixnya itu 10.000 $1-nya, berarti 200 kali 10.000 2 2 juta. juta aja. Dengan 2 juta sudah bisa mulai trading. Gold. Oh, Ya, gitu. memang setiap transaksi kita minimal transaksinya dalam hitungannya namanya lot ya kan. Lot. 0,1 lot misalkan. Ya, Tapi minimum 0,1 transaksi. lot itu ya kita bisa transaksikan naik turunnya nilai daripada gold. Oke, tapi Iya. kalau orang trading gold nih, ya kan, disarankan kan jangan modal minim gitu ya, ya kan? Iya. Gimana tuh, Bro Yudi? Kan soalnya gold ini kan pergerakannya kan lebih fluktuatif, iya, kan? fluktuatif. Nanti masuk modal memang sih bisa masuk $200. Nanti totalnya karena cuma punya modal sedikit gitu loh ya. Iya. Nanti pergerakan harganya lagi tinggi, nggak bisa trading lagi kalau Iya, kalau betul. loss gitu kan. Kalau kita harus kita siapin untuk modal daripada trading gold, memang kita harus siapin dana yang jangan kita trading dari minim. Bisa memang dari minim, tapi lebih resiko mungkin lebih besar, ya kan? Kalau misalkan pergerakan gold itu kan sehari berapa, Bro? Kurang Ya, lebih bisa- untuk pergerakan pipsnya ya. Bisa 100-200 pip ya, 200 pip lah ya. 200 pip kan? Iya. Ya, 200 pip itu kan kalau trading 0,1 lot kan berarti sekitar $200. $200. Ya, masa modal $200, floating $200 berarti kan bisa Habis. habis. Sekali doang. Ya. Jadi ya bisa mungkin jadi baiknya gimana nih? ya bisa lebih daripada 10 juta ke atas. 1.000 lah. Ya $1.000 misalkan. Kan berarti kan floating 200 pip Masih kuat. Ya, tahanannya betul, kan. betul. Kan nggak mungkin juga, Iya. misalnya gini. Harga kan 200 pip itu kan atas bawah. Kan nggak mungkin. Jarang banget kita dapat harga di bawah sama di atas kan. Paling kan Iya. di tengah-tengah Di ya tengah-tengah. kan. Jadi nggak langsung floatingnya 200 pip Iya, gitu ya. jadi bisa jadi 100 Iya, lah ya, betul, kurang betul. lebih seperti itu. Nah, untungnya lagi kalau di trading gold kan kita nggak harus nunggu harga naik. Oh iya. Iya. Two ways opportunity Two ya. ways Nah, bisa opportunity. jelasin nih kepada teman-teman Iya, jadi yang two ways mungkin masih opportunity. baru. Jadi kita nggak harus menunggu harga naik untuk memperoleh keuntungan. Iya. Ya kalau misalkan kalau kita di fisik kan kita beli dulu. Ketika harga naik kita jual Baru di atas untung. baru untung. Iya. Tapi kalau di trading gold ini kita bisa mulai dari kontrak jual dulu. Kontrak jual ya kita jual, dia harganya turun. Nah di bawah kita liquid. Nah kita untung juga. Untung. Mau naik mau turun kita bisa untung. Karena dia cara menghitungnya adalah harga jual dikurang harga beli. Iya, Jadi gitu, harga betul. jualnya pasti kan selalu lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jadi nanti dihitung selisih harga jual dengan beli, di situ kita Keuntungannya, keuntungan kita ya. potensi keuntungan kita, betul. Ya kalau kita tadi defisit, ya kita kalau harga turun ya kita hanya menunggu untuk harga naik lagi. Iya, Mungkin betul. bisa 6 bulan, setahun atau 2 tahun. Kalau mau juga jual rugi gitu ya Iya, kan? atau Tapi jual kan rugi. Jangan. Iya, betul. Lebih baik kita kan kalau bisa turun untung, kenapa nggak diambil gitu kan? Udah gitu kita waktunya kalau di trading ini nggak perlu lama gitu kan? Nggak Maksudnya perlu nggak lama. perlu sampai berhari-hari, sampai nunggu Iya. berminggu-minggu ya kan? Bisa kita harian. Harian. Day trade namanya Oke. biasanya day trade. Jadi kita bisa trading harian. Kita bisa bahkan untuk kalau kita pun mau kasih batasan rugi, Bro, kan kita bisa batasan ruginya kecil. Oh iya. Ya, jadi kita bisa batasan ruginya kecil ya. Mungkin kayak tadi kan sempat diinfo kan 200 pip bisa pergerakannya hariannya kan. Ya. Tapi bisa jadi kita kasih batasan rugi enggak 200 pip, bisa jadi di 70 pip kita kasih batasan rugi ya kan. Kalau kita untung bisa jadi kita setting 3 kali lipatnya. Oh gitu. Jadi itu nanti Targetnya penjelasan ya. lebih detail bisa lihat video lainnya tentang Oke. risk reward ratio lah ya. Oke. Itu bisa 3 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan 3 kali lipatnya berarti 210 pip. Oh mantap. Jadi kalau kita loss
cuma 70. Tapi kalau kita profit 210. Nah, itu bisa di trading gold. Oh, gitu. itu. Karena memang range-nya segitu ya. Kan range-nya 200 kan? Betul. Jadi kita bisa dapatkan potensi untuk 210 pip itu. Iya, betul. Untuk kita ambil profit, ya, kan? betul. Nah, sekarang kita kasih tahu nih ya sedikit nih kepada teman-teman yang mungkin lagi baru-baru belajar trading karena mungkin pikir gold nih bagus juga proyeksinya atau maksudnya punya potensi bagus. Nah, kira-kira gimana nih Bro Yudi untuk kita maksudnya arah-arahan gold itu kira-kira lagi bagus, lagi naik apa lagi turun nih? Nah, kalau kira-kira garis besarnya nih ya kan? Kalau sebenarnya tren besarnya gold tentunya naik kan? Jangka karena panjang lah ya. Iya, karena gold ini kan salah satu aset lindung. Aset lindung nilai. Ya, lindung nilai atau dia nggak kalah sama inflasi. Ya, kan? Anti-inflasi. Ya, jadi cenderung panjangnya memang naik, tapi nggak naik tegak lurus gitu kan, betul. Kan? Masih Jadi selalu dia ada naik turun, selalu ada ya. naik turunnya, ada koreksinya kan, Ya. gitu. Nah, itu kan gold ini kan, emas ini kan sebenarnya berbanding terbalik sama US dollar. Dolar Amerika. Ya kan? Oke. Kalau simbolnya gold sebenarnya kan XAU USD. garis miring kan, US Ya. dollar ya kan. Jadi kalau dolar menguat cenderung gold turun. Kalau US dollar melemah dia cenderung naik. Balikannya gitu kan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya ada lagi isu apa tuh kan? Kenaikan suku bunga ya. Kenaikan suku bunga dari Amerika ya. Amerika, The Fed rencana mau naikin suku bunga beberapa kali kan? Ya betul. Nah. Ini kita di bulan Mei ya. Ini aja udah naik 2 kali nih. Naik 2 kali. Katanya mau naik lagi gitu ya. Naik lagi untuk sisa tahun ini ya. Iya, bisa sampai 3 ke 4 ya. Itu dampak Ya. signifikannya ke gold gimana tuh? Nah, kalau US dollarnya itu bisa menguat kan kalau kenaikan suku bunga kan? Ya, mendorong naiknya dolar Kenaikan ya. suku bunga Menguatnya dolar. itu kan mendorong penguatan mata uang. Iya. Nah, mata uang US dollar menguat, nah itu terdampak terhadap gold, ya kan? Orang maksudnya gold cenderung untuk turun. Jadi kalau kita kan udah dengar nih berita-berita, isu-isu spekulasi banknya Sentral Amerika mau naik lagi suku bunganya. Betul. Berarti proyeksinya gold kalau emang itu terjadi bakal turun-turun gitu. Bisa turun, betul. Paling nggak mungkin tahun ini gitu Ya tahun ini sampai mungkin ya sampai bulan Juni, Juli gitu kan cenderung turun kalau dia naikin suku bunga kan. Tapi memang ke depannya bisa jadi naik kembali ya. Tapi nah kalau kita di fisik kan kalau dia mau turun sampai bulan misalkan sampai bulan Juni atau Juli kan, kalau di fisik kan kalau kita beli fisik harganya turun kan, nilai yang kita beli fisiknya itu terdepresiasi ya, jual rugi kita. Ya kalau jual rugi ya, kan. Nah, tapi kalau di trading kita bisa ambil peluang keuntungan ketika mau turun, apalagi bisa jadikan dia turunnya bisa sampai bulan Juni atau Juli kan, lumayan panjang dong ya. Panjang ya kan, memang kedepannya sih cenderung naik lagi karena memang gold ya salah satu ini kan aset lindung nilai atau anti inflasi ya. Tapi paling tidak kalau kita misalnya nih andai kata proyeksi atau prediksi kita benar ya, jadi ada peluang gold bakal turun sampai misalnya bulan depan ada naik suku bunga lagi gitu kan, berarti itu kan peluang ya. Apalagi kita nunggu gold di bawah dulu baru kita beli dia, karena mau turun kita manfaatin aja peluangnya gitu kan. Betul, gitu. Peluang ketika dia mau turun ya. Kita ambil posisi sell dulu. Betul. Ya kontrak jual ya kan, kita jual dulu, nanti di batasan-batasan yang bisa dikatakan namanya support itu ya, support kita bisa lepas posisi sell kita. Nah baru kita beli lagi. Nah di level itu mau beli yang fisik juga boleh. Betul. Ya mau beli yang di trading juga boleh ya, boleh. Tapi ini cenderungannya di mau turun. Betul. Karena The Fed rencana menaikin suku bunganya kan beberapa kali. Jadi kalau misalnya nih, ini sebagai saran juga kan ya, tapi ini disclaimer ya. Misalnya nih, ada ya misalnya buat kalian yang lagi nonton nih punya uang misalnya 100 juta gitu ya. 100 juta udah tahu harga emas lagi, maksudnya harga emas kan bagus. Ya jangan beli sekarang. Nanti belinya kalau harga emasnya udah turun gitu, baru boleh. Kalau mau beli fisik nih maksudnya. Kalau mau beli fisik, jangan beli sekarang, betul. Karena cenderung mau turun. Betul. Mungkin bisa juga nih ada uang 100 juta, taruhlah 10%-nya dipakai buat trading. Iya. 10% aja, 10 juta trading mini lot 0,1 lot. Ya mungkin nanti dianalisa ya di grafik, cari level yang bagus untuk posisi sell. Iya. Gitu ya. Iya. Bisa juga. Ya bisa juga memang kalau mau beli fisik sebagian beli maksudnya di sell di trading kan,
Itu sebenarnya jadi kayak apa? Lindung nilai juga bisa. Hedging Ya, hedging itu yang dilakukan sebenarnya sama pedagang emas. Iya. Betul. Bisa juga itu bisa sobat trader lakukan juga seperti itu. Tapi kalau mau lebih peluangnya memang bisa lebih condong ke trading karena dia tinggal cari posisi entry buat sell aja gitu. Iya, betul. Dengan modal lebih kecil lagi. Lebih kecil. Iya. Oke, sobat trader, kita udah bahas nih ya tentang gold ya, kita ngobrol santai aja. Jadi tadi Bro Yudi udah kasih tahu bahwa secara fisik atau emas, logam mulia, perhiasan itu cenderung turun ya sekarang nih karena tadi ada dibahas. Tapi kalau yang untuk trading online ya, trading forex gold itu kita nggak nunggu harga turun ya, tapi kita bisa cari posisi mana yang berpeluang menghasilkan profit. Bisa aja hari ini cenderung turun gitu ya, tapi besok cenderung naik ya. Kita kan bisa sebagai day trader ya, kan? bisa fleksibel day trade day trader, jadi bisa dalam satu hari kita open posisi dan tutup posisi dapat profit. Besok cari lagi analisa lagi ya kan, mau besok buy lagi mungkin karena prediksi besok agak naik, open posisi, close posisi gitu sobat trader. Itulah keunggulannya kalau trading. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal trading, kita kasih tahu dulu nih sama teman-teman sobat trader. Kalau misalnya mereka udah belajar nih tentang trading ya, nah supaya mereka bisa ngalamin dapat cuan di trading, mereka harus buka akun di mana? Nah, kalau misalkan untuk trading, ya salah satu broker legal terpercaya di Indonesia adalah PT Java Global Future ya. Jadi sobat trader bisa join untuk trading ya di Java Global Future ya kan. Dan juga kalau mau diskusi tentang trading pun nanti ada ketika join, ada namanya grup khusus untuk kita diskusi. Komunitas ya. Jadi gitu. Trading gak sendirian ya. Iya nih, apalagi sama-sama. Baru-baru kan pasti mereka butuh tuntunan atau teman lah yang bisa kasih info gitu ya kan. Iya. Terus mereka cari komunitas di mana? Di mana? Ya nanti akan diinfokan ya, ada di deskripsi daripada video ini. Oke. Sobatnya bisa lihat di deskripsi untuk bagaimana joinnya. Ya, jadi jangan, mungkin kalau misalkan belum ngerti nih untuk bagaimana tradingnya, jangan takut ya, karena nanti tetap ada diskusinya, bisa bertanya ya seputar tentang trading gold. Oke, di YouTube channel kita ini juga banyak video-video edukasi ya. Betul. Forex, market dan ya psikologi trading dan macam-macam. Jadi bisa tonton juga. Oh ya. Kalau belum subscribe jangan lupa ya, subscribe. Ya, subscribe. Oke deh, kayaknya udah selesai nih. Udah ya. Sepertinya. Kita bisa bilang sama teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar. Buat kalian yang baru-baru tentang mau coba trading, butuh edukasi dan segala macam, mau nanya-nanya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke? Nah, kalau mau buka akun, tadi Pak Yudi kasih tahu ya, klik aja linknya di bawah di deskripsi. Oke, semua sobat traders, kita udah ngobrolin tentang emas atau gold, fisik maupun tradingnya dan proyeksi harganya. Jadi kalian kalau ada pertanyaan seputar trading emas, arahnya gimana, edukasinya, maupun mau buka akun, silakan ketik aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan untuk diskusinya, langsung aja join di grup Telegram Forex Simple Community. Ya, linknya ada di deskripsi ya, sobat trader ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya ya. Bye. Bye, salam profit.